Selamat datang di Barista dan Latte Art Class dengan saya Tommy Nugroho, Senior Trainer di EQ Indonesia. Di kelas Barista ini akan ada 8 modul yang membahas detail mengenai dunia barista, tetapi bukan cuma kopi aja, mencakup semua aspek yang berhubungan dengan dunia bar. Kelas ini bertujuan untuk mempercepat perjalanan seseorang menjadi barista yang hebat dan efektif ke depannya. Oke, modul pertama kita akan membahas mengenai barista sebagai sebuah profesi. Jadi akan kita bahas apa itu profesi barista, perbedaan barista dengan beberapa profesi yang ada di bar seperti bartender dan juga mixologis, perbedaan antara barista yang junior dan barista yang sudah profesional atau expert, dan bagaimana mencapainya, apa yang diperlukan, langkah apa yang perlu dilakukan. Setelah itu, bagaimana seorang barista itu menjadi barista yang hebat, konsisten, dan juga efektif. Kita juga akan membahas mengenai profesi barista itu, job desk-nya apa sih, tugas dan tanggung jawabnya apa saja, nanti akan kita bahas. Setelah itu juga bagaimana cara melakukan tugas atau kewajiban tanggung jawab dari seorang barista, kita akan atur lewat namanya Standard Operating Procedure atau SOP. Dan kita akan share juga beberapa SOP mengenai dunia bar yang khususnya berhubungan dengan dunia barista. Terakhir adalah bagaimana seorang barista itu dinilai kinerjanya seperti apa. Jadi bukan berdasarkan asumsi atau like and dislike, tapi sesuatu yang bisa diukur atau measurable. Tolok ukurnya seperti apa. Nanti akan kita share, kita bahas bareng-bareng. Kita sebut dengan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi seorang barista dikatakan berhasil atau gagal, bagaimana ada penilaiannya. Barista adalah seorang yang bekerja di belakang bar, yang bertugas untuk meracik minuman, terutama berbahan dasar dari kopi, dan sekaligus mampu menyajikannya dengan memuaskan kepada customer. Kata barista sendiri itu berasal dari kata bartender. Jadi dari bahasa Italia, bartender seorang yang ahli dalam meracik minuman. Maka bisa dibilang barista itu adalah bartendernya kopi. Jadi seorang barista dituntut harus memahami seluk-beluk mengenai minuman, terutama yang dari kopi, dan bagaimana cara teknik penyeduhannya, penyajiannya, dia harus benar-benar memahaminya. Dan itulah barista. Selain barista, ada beberapa profesi lain yang ada di bar, yang bekerja sama-sama di cafe, restoran, working space, yang kita bisa sebut dengan bartender ataupun mixologis. Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Oke, kita bahas satu-satu. Barista, bartender, mixologis. Barista, bartender. Barista berasal dari kata bartender. Jadi persamaannya dari ketiga profesi itu adalah satu, profesi yang bertugas sama-sama bertugas di belakang bar dengan prioritas kepuasan dari tamu. Yang kedua, dia harus bisa membuat sekaligus menyajikannya kepada customer. Yang ketiga, dia harus memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap minuman yang akan dia bikin, termasuk juga bahan baku dan peralatan yang dipakai dalam proses pembuatannya. Itu persamaannya. Yang membedakan, ada beberapa faktor yang membedakan dari ketiga profesi di atas. Yang pertama adalah jenis minuman. Sudah pasti itu membedakan. Barista lebih banyak membuat, menyajikan minuman berbahan dasar dari kopi. Sedangkan bartender itu minuman, semua minuman, baik itu alkohol ataupun non alkohol, dia harus bisa menguasainya. Dan dia harus bisa membuat minuman dari bahan tersebut. Kalau mixologis itu lebih dalam lagi, lebih tinggi. Selain dia juga harus menguasai semua tentang minuman, dia juga sudah mulai bagaimana belajar mengoperasikan suatu bar. Jadi mulai dari persiapan bahan bakunya, dan dia harus menguasai bahan bakunya dari mana aja, karakter rasanya seperti apa, terus bagaimana nanti cara pembuatannya dengan teknik apa, dia bisa menguasai lebih detail. Selain itu juga dia harus bisa membuat menu dengan pricing strateginya, dengan harga, manajemen harganya, menghitung cost HPP-nya berapa. Terus habis itu yang paling penting adalah dia bisa memanfaatkan bahan yang seharusnya itu dibuang, yang tidak dipakai oleh bartender ataupun barista, di tangan seorang mixologis itu bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang punya value atau punya nilai. Saya kasih contoh adalah, kalau barista bartender mungkin bikin jus jeruk, yang diambil adalah jusnya, mungkin di tangan mixologis kulitnya itu bisa dipakai menjadi bermacam-macam garnish
Yang kedua bisa dipakai buat selai atau jam. Yang ketiga bisa dipakai buat sirup dari kulit jeruk. Itu bisa dipakai lagi buat dibikin teh atau dikeringkan nanti dicampur sama teh. Itu bisa. Itu di tangan mixologis. Dan bahkan seorang mixologis itu bisa memperhitungkan kandungan nutrisi yang ada dalam satu minuman itu sebelum disajikan. Dia sudah bisa menghitungnya. Jadi jenis minuman itu membedakan antara ketiga profesi di atas. So bisa dikatakan mixologis itu adalah ilmuwannya minuman. Jadi semua mixologis sudah pasti dia barista atau bartender. Tapi kalau bartender sama barista belum tentu dia mixologis. Ada beberapa tingkatan langkah tahapan yang harus ditempuh oleh barista atau bartender untuk menjadi seorang mixologis. Seorang mixologis itu membutuhkan pengetahuan yang luas, bukan cuma mengenai minuman, tapi semua aspek yang ada di bar, manajerial, ketelitian, dan juga integritas dalam dia menjalankan tugasnya. Dan yang paling penting adalah seorang mixologis juga harus tahu bagaimana perundang-undangan yang berlaku mengenai minuman, terutama minuman beralkohol yang berlaku di suatu daerah. Dia harus paham, karena kalau kita menyediakan minuman beralkohol, secara otomatis kita harus tahu bagaimana peraturan yang berlaku, bagaimana kita memperlakukan alkohol tersebut ke customernya. Karena di beberapa daerah, beberapa minuman beralkohol itu dibatasi peredarannya. Jadi kita tidak boleh menyediakan minuman beralkohol di daerah yang mempunyai peraturan bahwa di kota atau daerah tersebut tidak boleh ada peredaran mengenai alkohol, dan mixologis harus paham, harus tahu mengenai itu. Faktor kedua yang membedakan antara ketiga profesi di atas adalah tempat kerjanya. Kalau barista itu biasanya tempat kerjanya lebih tenang dengan workflow yang lebih lambat, dia biasa di cafe shop atau restoran, sedangkan bartender itu tempat kerjanya lebih secara workflow lebih cepat, rush. Secara ambience dia lebih bising, hingar-bingar, dan kadang lebih gelap. Sedangkan mixologis itu hampir sama seperti bartender, tapi dia biasanya di tempat yang lebih bar yang lebih premium. Levelnya sudah di atasnya dari cafe atau bar biasa. Jadi lebih private, kadang lebih levelnya lebih tinggi sedikit daripada tempat kerjanya bartender. Dan biasanya yang dijual pun pricingnya lebih mahal kalau mixologis. Perbedaan yang ketiga yaitu peralatan yang digunakan. Dalam hal ini adalah peralatan bar. Biasanya kalau barista itu lebih cenderung menggunakan peralatan yang berhubungan dengan kopi, mesin kopi, grinder, dan dia pemakaian digital scale itu mutlak bagi seorang barista. Karena beberapa bahan baku itu measuringnya padat, jadi lewat gramasi, jadi tidak bisa lewat jigger. Sedangkan bartender dalam pengoperasiannya dia lebih suka menggunakan jigger. Karena apa? Minuman yang dibikin oleh seorang bartender itu biasanya liquid, cairan, yang measuringnya itu menggunakan jigger, mililiter, bukan dengan gramasi. Sedangkan peralatan yang lainnya hampir sama, hampir mirip, dari mulai heavy duty sampai additional equipment-nya hampir sama. Yang kecuali itu tadi barista lebih banyak ke mesin kopi sama proses untuk pembuatan kopinya, tapi kalau bartender itu lebih mencakup semuanya. Sedangkan mixologis, pemakaian antara jigger dan scale itu dipakai bersamaan karena dibutuhkan untuk eksperimen dari seorang mixologis dalam membuat suatu minuman. Dan minuman yang dihasilkan pun dari seorang mixologis itu biasanya sesuatu yang unik, yang beda dari yang lain, sehingga peralatan yang dibutuhkan agak sedikit lebih beda, lebih tambah lagi dari peralatan yang dipakai barista, bartender itu bisa lebih nambah lagi. Seperti apa? Pemakaian torch kalau kita mau bikin minuman yang flaming atau dibakar, dan juga peralatan seperti smoke gun yang menambahkan asap untuk presentasi dalam suatu minuman. Selain presentasinya bagus, juga aroma yang dihasilkan dari minuman itu akan bertambah. Jadi itu beberapa peralatan yang dipakai oleh seorang mixologis agak lebih tinggi karena dia menghasilkan minuman yang unik, yang benar-benar beda dengan yang lainnya. Perbedaan yang keempat yaitu jenis layanan. Barista bekerja di tempat yang lebih tenang, workflow yang lebih lambat. Barista kafe atau di restoran, sedangkan bartender itu lebih suasana lebih bergairah, lebih bising, lebih hingar-bingar, dan itu membutuhkan layanan yang pasti berbeda antara barista dan bartender ataupun mixologis.
Jadi kalau kita secara garis besar, jenis layanannya kenapa berbeda? Itu bisa dikategorikan, pertama adalah percakapan yang terjadi atau interaksi yang terjadi antara tamu dengan barista, bartender, itu udah pasti beda. Kalau barista biasanya itu lebih straight to the point, jadi dia ngomongnya singkat sesuai apa yang dibutuhkan, selesai. Tapi kalau bartender itu biasanya lebih agak sedikit panjang, apalagi mixologis. Kalau kita sudah ngomong masalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang atau tamu, bartender sama mixologis itu biasanya lebih panjang, dia lebih membangun relation. Itu perbedaannya. Terus yang kedua adalah dalam menjalin hubungan setelah percakapan, setelah layanan, itu biasanya barista udah selesai. Jadi selesai ngomong sesuai yang dibutuhkan, selesai. Tapi kalau bartender sama mixologis itu biasanya dia bisa lebih lama dalam membangun hubungan. Bahkan kadang sampai di luar kerjaan pun dia masih berhubungan dengan tamu. Karena apa? Tipikal tamu yang datang ke bar, yang datang ke tempatnya bartender ataupun ke mixologis itu biasanya orangnya yang pengen bersosialisasi, kadang dia pengen mencari hiburan untuk dirinya sendiri. Jadi dia butuh teman. Jadi itu yang menjadi hal kenapa bartender sama mixologis itu bisa lebih lama. Cara ngomongnya, cara membangun hubungannya dengan customer yang ada dibanding dengan barista. Terus yang ketiga adalah fleksibilitasnya. Jelas kalau ngomongnya straight to the point, berarti barista itu biasanya ngomongnya cuman sebentar, dan kadang-kadang kebutuhan tamu atau pelanggan itu barista kurang begitu bisa mengakomodasikan. Dia kurang sedikit lebih fleksibel dibanding dengan bartender ataupun mixologis. Apalagi itu yang ada tidak dalam standarnya mereka, biasanya barista itu tidak mau memberikan. Tapi kalau bartender sama mixologis itu biasanya lebih fleksibel dalam bagaimana dia memberikan produk sesuai dengan permintaan tamu. Perbedaan yang berikutnya yaitu time management atau manajemen waktu. Berdasarkan tadi perbedaan jenis layanan, percakapan yang dihasilkan dari barista, bartender ataupun mixologis, barista otomatis dia bisa lebih singkat karena pembicaraan juga singkat, dan dia biasanya lebih disiplin dalam pekerjaannya. Karena apa? Apalagi dalam kopi itu banyak beberapa menu itu yang membutuhkan waktu penyeduhan yang sudah distandarkan. Jadi dia lebih disiplin kalau seorang barista. Tapi kalau seorang bartender, karena komunikasi yang dijalin itu bisa lebih luas, lebih panjang, jadi dia lebih kadang agak sedikit kurang kontrolnya dalam manajemen waktunya. Jadi kadang dia terlalu asik ngobrol sampai beberapa hal dia dilupakan. Asik ngobrol tapi kadang dia sampai lupa apa pekerjaan aslinya. Dan juga pembikinan minuman seorang bartender itu tidak dibatasi oleh waktu. Tidak seperti barista yang bikin kopi, waktu penyeduhan itu dihitung. Tapi kalau kita bikin minuman campuran, terutama yang dari alkohol ataupun minuman mocktail, waktu tidak terlalu menjadi standar baku. Jadi itu yang membuat bartender itu disiplin waktunya masih lebih kurang dibanding dengan seorang barista. Sedangkan mixologis sudah pasti dia seorang yang disiplin, karena berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, semua sudah diukur oleh seorang mixologis. Perbedaannya mixologis, kalau sudah terlibat dengan pembicaraan atau komunikasi dengan tamu, kadang seorang mixologis juga dia kurang kontrol. Karena kalau sudah seorang mixologis ngobrol sama tamu itu biasanya ngomongnya bukan cuma minuman aja, tapi bisa sampai kemana-mana. Karena dia build relationnya dengan tamu itu lebih jago kalau seorang mixologis. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan trust atau bisa mengengage tamu itu lebih lama lagi untuk menjadi seorang loyal customer. Oke, faktor terakhir yang membedakan antara profesi barista, bartender, dan mixologis adalah entrepreneurship atau jiwa kewirausahaannya. Kalau kita ngomongin secara karir, seorang barista, bartender itu nanti end up-nya adalah, kalau barista itu bisa jadi roastery atau tukang roasting kopi, atau juga bisa berkarir di cafe, dia bisa menjadi seorang bar manager atau restoran manager. Begitu juga dengan seorang bartender, dia bisa menjadi seorang bar manager. Itu kalau karir. Mixologi sama, dia bisa menjadi seorang bar manager atau bahkan nanti menjadi seorang sommelier atau seorang yang ahli di bidang wine. Tapi lepas dari karir, kalau kita ngomongin jiwa wirausahawannya,
seorang barista itu lebih unggul daripada bartender atau mixologis? Karena dia punya keinginan untuk bisa mempunyai cafe sendiri atau mempunyai working space sendiri, meskipun kecil, di teras rumah atau dia mungkin pakai rombong, tapi dia ada keinginan untuk buka sendiri. Sedangkan bartender atau mixologis jarang sekali punya keinginan dia mau buka bar sendiri. Agak sedikit aneh juga sih, tapi bukan itu poinnya. Tapi seorang barista itu biasanya jiwa introspeksinya lebih tinggi daripada bartender ataupun mixologis. Oke, selain barista, bartender ataupun mixologis, ada beberapa profesi lagi yang berhubungan dengan minuman. Saya bisa kasih contoh di sini adalah yang berhubungan dengan kopi dan minuman adalah Q grader dan juga sommelier. Jadi adalah dua profesi yang lebih tinggi lagi daripada barista, bartender ataupun mixologis. Jadi dua profesi ini membutuhkan pengalaman, jam terbang yang sudah tinggi, dan pasti harus dilengkapi dengan namanya sertifikasi kemampuan. Pertama adalah Q grader. Q grader adalah profesional yang bersertifikasi yang mampu memberikan nilai kualitas dari sebuah biji kopi. Dan sertifikasi dari Q grader ini didapat bukan main-main. Melalui serangkaian tes, dia harus bisa menunjukkan kemampuan sensoriknya dengan benar, dengan tepat, dan pastikan terukur. Jadi bisa dikatakan Q grader itu adalah sommeliernya dari kopi. Sommelier berasal dari bahasa Prancis yang berarti seorang yang mempunyai peran spesifik di bidang anggur atau wine. Jadi dia harus mempunyai kemampuan yang tinggi, pengetahuan, knowledge, skill dalam hal minuman wine. Bukan cuma minuman wine aja, tapi dia juga harus bisa memberikan nilai dari kualitas suatu wine dengan cita rasa yang dia punyai. Jadi hampir sama dengan Q grader. Kalau Q grader itu dia sensoriknya untuk mengukur nilai kualitas dari kopi, tapi kalau sommelier itu untuk menilai kualitas dari anggur atau wine. Dan bukan cuma itu aja, dia juga harus dapat menguasai bagaimana cara menyajikan anggur dengan benar. Karena seperti kita ketahui, anggur itu macamnya banyak, jenisnya banyak, dan setiap jenis anggur itu memiliki penyajian yang berbeda-beda. Dan seorang sommelier itu dia harus menguasai itu semua. Seorang sommelier bukan cuma bagaimana dia tahu cara menyajikannya, tapi dia harus bisa memberikan referensi bagaimana minuman anggur itu apabila dipadu-padankan dengan makanan atau yang kita sebut pairing. Jadi bagaimana minuman anggur itu dipadankan dengan makanan. Fungsinya apa? Supaya minuman yang kita minum dan makanan yang kita makan itu rasanya nyambung. Jadi tidak ada istilahnya degradasi rasa di lidah kita. Dan itu tugasnya seorang sommelier untuk memberikan referensi kalau kita mau makan enaknya pakai anggur seperti apa, itu tugasnya sommelier. Dan sama seperti Q grader, seorang sommelier itu harus bersertifikasi, harus mempunyai pengakuan bahwa keahlian pengetahuan yang dimiliki itu diwujudkan dalam namanya certification profesi. Ya, jadi otomatis dia sudah teruji dan capable untuk melakukan tugasnya sebagai seorang sommelier. Oke, itu tadi sommelier. Bagaimana dengan tea sommelier atau sommelier teh? Jadi sebetulnya hampir sama dengan wine. Kalau tea sommelier itu adalah orang yang ahli dalam menilai kualitas dari suatu teh. Tapi bukan cuman itu aja. Jadi kalau namanya tea sommelier itu benar-benar harus paham. Bukan cuman tehnya aja, tapi ada beberapa upacara atau seremoni minum teh yang ada di dunia, seperti yang ada di Jepang atau Cina, dan dia harus mampu melakukan itu semuanya. Jadi secara upacara atau event tradisional minum teh, dia harus bisa menguasainya. Itu yang tidak ada di sommelier yang ada di wine. Dan tea sommelier bukan cuman teh yang sudah siap diseduh, tapi dia semenjak teh itu mulai ditanam sampai panen, sampai nanti diproses, itu dia harus hafal betul. Jadi dia biar
mengetahui karakter dari masing-masing teh, itu dia bisa hafal itu adalah seorang tea sommelier. Dari semenjak mulai teh itu ditanam sampai ke panennya, sampai menjadi produk bahan baku yang siap seduh, dan bagaimana cara dia menyeduhnya, dan dia juga harus tahu upacara yang dibikin untuk menyeduhnya, dia harus benar-benar paham. Tea sommelier itu sebetulnya adalah sebutan orang Eropa untuk orang yang ahli di bidang teh dari Asia, terutama dari Jepang dan Cina, waktu memperkenalkan teh itu ke daratan Eropa dan ke Amerika. Jadi itu sebutan orang-orang Eropa untuk orang Asia yang pandai atau ahli dalam bidang teh. Itu pertama tea sommelier itu muncul. Oke, selanjutnya setelah kita tahu apa itu profesi barista, berikutnya adalah kita akan membahas mengenai barista pemula dan juga barista yang profesional atau yang expert. Semua orang bisa menjadi barista, dan itu tidak dibutuhkan ijazah khusus harus lulusan universitas atau lulusan apa. Semua orang bisa menjadi seorang barista, asal dia mempunyai beberapa faktor, beberapa hal yang akan saya jelaskan di bawah ini. Tapi intinya adalah barista itu tidak dibutuhkan ijazah khusus. Jadi asal kita ada keinginan, asal kita punya kemauan di bidang minuman, terutama dari kopi. Yang perlu diperhatikan kalau kita mau jadi barista adalah ketekunan kita, kesabaran, dan juga kemauan yang tinggi. Itu yang harus dipunyai oleh orang yang belum tahu sama sekali mengenai kopi, mengenai minuman, yang akan menjadi seorang barista. Terus ada beberapa faktor yang seperti saya sebutin tadi, ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan, dan ini bisa ditanyakan ke diri Anda semuanya, sudah memiliki ini atau belum. Kalau belum memiliki hal di bawah yang mau saya share, itu saya tekankan, apakah tidak bisa nanti menjadi seorang barista apabila tidak mempunyainya? Masih tetap bisa, tapi saya pastikan tidak akan bisa maksimal kita menjadi seorang barista kalau kita tidak memiliki 4 hal yang mau saya share. Ya, bisa, tapi tidak akan maksimal. Oke, yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang mencintai kopi dulu. Kalau itu tidak punya akan susah. Barista itu tidak lepas dari namanya kopi. Dan dalam mencintai ini bukan berarti kita cuma mencintai aja, tapi kita pastikan bahwa tubuh kita itu tidak menolak atau tidak intolerance dengan bahan baku, terutama dari kopi. Karena nantinya menjadi seorang barista itu akan lebih sering bereksperimen, mengeksplor, membuat minuman, praktis, dan itu mau nggak mau kita harus tes. Kita harus menguji sensorik level kita terhadap minuman yang akan kita bikin atau kita sajikan kepada tamu. Dan kalau kita tidak bisa minum kopi, hasilnya tidak akan maksimal. Nggak mungkin kan kita mau bikin minum, ngasih ke orang, tapi kita nggak tahu rasanya. Nanti kalau terjadi sesuatu gimana? Kita tidak akan bisa, nanti kalau ada feedback atau komen atau komplain, kita tidak akan bisa reply. Udah saya pastikan itu. Dan kalau kita menekuni profesi yang benar-benar kita punya minat di dalamnya, itu akan lebih gampang. Dalam hal ini barista hubungannya adalah dengan kopi. Hal yang kedua adalah mempunyai kepribadian yang menarik. Ini bukan cuma sekedar ganteng dan cantik, tapi bagaimana kepribadian itu timbul dari dalam diri kita. Jadi kalau namanya kepribadian yang menarik, itu adalah kita bisa berinteraksi dengan orang, kita bisa komunikasi dengan orang, tanpa orang itu merasa, kalau zaman sekarang bisa ilfil atau nggak nyaman, nggak nyambung. Itu yang dimasukkan kepribadian yang menarik. Makanya kalau kita mempunyai kepribadian yang menarik, itu bukan cuma dari wajah, kita merepresentasikan diri kita ke orang. Tingkah laku kita, cara berjalan kita, cara berdiri kita, cara ngomong kita, cara memandang kita, itu adalah sesuatu yang menarik bagi orang untuk terus kita bisa berkomunikasi. Itu yang kita pastikan. Karena apa? Nanti kalau kita menjadi barista, kita akan berhubungan dengan banyak orang. Kita jualan makanan, minuman, pasti kan berhubungan dengan orang. Nggak mungkin kita nggak akan berhubungan dengan orang. Dan kalau kepribadian kita tidak menarik, orang akan merasa tidak nyaman. Dan kalau sudah tidak nyaman, pasti kita tidak akan bisa menjadi seorang barista yang baik. Ingat, barista adalah bikin minum, racik, tapi sekaligus menyajikannya dengan memuaskan. Kalau orang tidak mau ketemu kita, ya nggak mungkin. Itu salah satu alasannya. Jadi kalau kita ngomongin kepribadian yang menarik, intinya adalah bagaimana pelanggan itu akan mendapatkan kepercayaan dari kita. Dan kalau sudah kita mendapatkan kepercayaan dengan sikap profesional yang kita bikin, otomatis bisnis kita akan lebih sustain, akan lebih bisa
bertahan. Faktor yang ketiga adalah profesi barista ini adalah sebagai salah satu pekerjaan sosial. Jadi pekerjaan yang menuntut kita bersosialisasi dengan orang. Plus kita harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Kemampuan komunikasi yang efektif didapat dari mana? Kemampuan yang komunikasi yang efektif didapat dari semuanya. Dari verbal yang kita ucapkan, dari vokal atau intonasi, nada suara yang kita berikan atau kita suarakan ke tamu, dan terakhir adalah nonverbal. Nonverbal termasuk di sini adalah body language. Bagaimana bahasa tubuh kita. Jadi tatapan mata, tangan, kondisi kaki, kondisi kita duduk, kondisi kita berdiri, itu adalah salah satu komunikasi. Jadi verbal, jenis kata yang kita ucapkan, intonasinya atau vokalnya, terakhir adalah bagaimana kita bisa memaintain bahasa tubuh kita. Saya kasih contoh, kalau orang terlalu pemalu atau orang takut ngomong sama orang, akan kelihatan indikasinya adalah dia ngomongnya pasti nggak akan keras, pasti ngomongnya pelan sampai nggak kedengaran. Dan itu adalah salah satu hal yang harus kita hindari sebagai seorang barista. Kita komunikasi yang efektif, selain 3 hal tersebut, kita harus punya yang namanya self confidence atau kepercayaan diri. Itu yang paling penting. Kita ngomong menghadapi orang, kita harus punya self confidence. Otomatis kalau kita punya self confidence, kita akan lebih nyaman, kita akan lebih enak ngomongnya ke tamu, dan bisa lebih terjalin komunikasi yang efektif antara kita dengan tamu. Itu tadi ketiga faktor internal dari seseorang yang pengen menjadi seorang barista. Apakah itu syarat mutlak? Tidak, seperti saya sebutin tadi. Tapi saya bisa pastikan kalau tidak mempunyai itu, tidak akan bisa menjadi seorang barista yang hebat, barista yang cool, barista yang efektif. Bisa tapi tidak akan maksimal. Oke, itu faktor internal. Sekarang faktor eksternalnya apa? Kalau seorang pengen jadi seorang barista dan dia belum paham sekali mengenai kopi, yang diperlukan adalah faktor keempat, faktor eksternal, yaitu adalah pengetahuan dari luar. Itu dibutuhkan, namanya adalah pengembangan diri kita. Kita mencari pengetahuan, kita mencari keahlian dari mana? Bisa dari baca buku, bisa dari sosial media atau online, bisa juga dengan offline. Kita mengikuti pelatihan atau workshop seperti yang EQ lakukan kali ini, adalah kita akan mendidik, kita akan memberikan gambaran mengenai profesi barista kepada orang yang ingin menjadi seorang barista. Dan kalau namanya pengembangan diri, kita harus terbuka semuanya. Jadi tidak boleh kita cepat putus asa, hilangkan kata tidak bisa kalau kita ingin belajar lebih menjadi seorang barista. Dalam proses pengembangan ini, pastikan kita menyerap semua pengetahuan mengenai dunia kopi, dunia minuman. Kita jangan pilih-pilih, kita serap semuanya aja nggak apa-apa. Nanti suatu saat kita akan bisa define mana yang cocok buat kita, mana yang akan cocok nanti buat bisnis yang akan kita jalankan. Kunci di faktor ini adalah kesabaran dan ketekunan dalam melakukan semuanya. Itu adalah kuncinya. Jadi kalau kita terlalu terburu-buru, kita tidak sabar, hasilnya tidak akan bisa maksimal. Oke, setelah 4 faktor tadi terpenuhi, dengan basic knowledge mengenai kopi, minuman, itu bisa dikatakan kita akan siap menjadi seorang junior barista atau barista pemula. Dengan kemampuan dasar mengenai kopi, tetapi belum berpengalaman di bidang minuman. Jadi masih dasarnya aja kita tahu. Itu kita bisa katakan itu sudah menjadi seorang junior barista, dan akan naik menjadi seorang profesional atau expert barista. Tapi pastikan sebelum kita mau melangkah lebih menjadi seorang expert barista, pastikan kita punya namanya tadi internal faktor dari dalam diri kita, sikap, attitude, kepribadian, itu tolong diperhatikan, karena tanpa ada attitude yang baik, semua potensi yang ada dalam diri kita itu akan sia-sia. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai junior barista, kriteria apa yang kita butuhkan dalam perjalanan menjadi seorang junior barista, next kita naik kelas lagi, moving forward, step lebih ke atas lagi, kita akan menjadi seorang expert barista. Kalau kita ngomongin expert barista, it means that seseorang yang sudah ahli di bidangnya, terutama di bidang minuman dari kopi, dan dia juga mampu menjaga mentalitinya dia mampu
melakukan sesuatunya di bawah tekanan, mampu melakukan sesuatunya apabila sesuatu tidak berjalan dengan baik, dia bisa cari solusinya, dia bisa cari plan B-nya, bukan cuma plan A. Dan dipastikan seorang expert barista itu sudah pasti dia diakui dengan sertifikasi juga, dengan sertifikasi kompetensi. Dan secara keseluruhan di bar, di minuman, dia sudah benar-benar sudah menguasainya. Tapi sebelum sampai ke situ, ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan kalau kita menjadi seorang expert barista. Yang pertama adalah seorang barista yang expert itu dalam hidupnya tidak ada kata berhenti untuk belajar. Dia setiap saat, setiap menit, setiap detik itu waktunya digunakan untuk belajar. Kalau kita bisa ngomong, belajar bisa sampai seumur hidupnya dia. Jadi itu adalah salah satu ketekunan seorang barista profesional, atau integritasnya dia di situ. Dia tidak akan berhenti untuk belajar. Karena apa? Dunia kopi itu akan selalu berkembang terus setiap saat. Setiap zaman itu pasti akan berkembang. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Dan penikmatnya pun kategorinya juga akan berkembang, berubah. Dan seorang barista apabila dia tidak mau belajar, dia tidak akan bisa mengikuti tren. Otomatis dia tidak akan bisa menyajikan sesuatu sesuai dengan keinginan dari market atau customer. Dan makanya dia selalu belajar terus, memiliki rasa penasaran, menambah pengetahuan, referensi, bisa mengikuti forum-forum diskusi mengenai kopi, ikut komunitas barista atau komunitas kafe yang ada di kotanya. Itulah salah satu bagaimana dia menambah pengetahuan dan keahliannya dia. Dan juga pergi atau mengunjungi perkebunan kopi supaya dia lebih paham, dapat gambaran yang lebih. Tapi intinya adalah dia rasa belajarnya, rasa penasaran itu akan tetap hidup dalam dirinya. Langkah berikutnya menjadi seorang expert barista. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya secara profesional. Mengembangkan diri ini dalam artian dia bisa memperluas jaringannya di dunia kopi, khususnya terutama di dunia minuman, di kafe atau restoran, dan dia ada kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dengan salah satunya, dan itu salah satu cara dia mengembangkan dirinya. Yang keduanya adalah dia bisa mengikuti pelatihan lebih lanjut ke tingkat intermediate dulu, baru lebih expert. Jadi setelah dari junior dia mengikuti pelatihan lagi supaya memperkaya pengetahuan dan juga keahliannya yang dia miliki. Terus memperkaya pengetahuan bukan cuma kopi, tapi di dunia minuman yang lainnya juga, seperti teh, minuman mocktail, minuman dingin, minuman campuran yang lainnya. Ini dibutuhkan untuk dia bisa membuat menu yang akan dia bikin itu lebih kaya, lebih variasinya lebih banyak, bukan cuma sekedar kopi. Dan juga balik lagi, orang penikmat kopi belum tentu dia akan setiap hari minum kopi. Dia juga bisa menikmati minuman yang lain selain kopi. Terus kita mengikuti kompetisi barista. Tujuannya apa? Untuk mengasah keahlian yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, memperluas jaringan yang kita miliki di antara sesama barista, selama pelaku bisnis di dalam bidang minuman. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana mengukur diri kita sendiri seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Jadi itu mentality, secara mentality dan yang lainnya kita perlu ukur diri kita seberapa besar atau seberapa progresnya yang ada di dalam diri kita sendiri untuk menghadapi kompetisi ke depannya. Maksudnya bukan cuma kompetisi barista, tapi kompetisi di bidang bisnis. Kompetisi kalau kita mau bikin kopi sendiri, kompetisi kita bekerja di kafe, kompetisi bisnisnya kan itu lebih tinggi tingkatnya dari cuman sekedar kompetisi barista. Oke, langkah yang ketiga, kita harus siap menjadi pribadi yang terbuka. Kita jangan anti kritik. Kita bisa menerima masukan, kita bisa menerima feedback, dan yang paling penting kita tidak malu melihat tren atau sekarang yang lagi booming di luar. Kita harus bisa melihat di luar kotak yang kita ada sekarang. Jadi kita dunia luar seperti apa, dan kalau perlu kita jangan malu, kita jangan takut kalau ternyata ilmu yang dari luar itu bisa bermanfaat buat kita, ya kita pakai. Jadi kita harus berani keluar dari tempat kita untuk menambah pengetahuan dan keahlian. Dan juga di sini bukan cuma kita dapat aja, tapi kita juga menjadi pribadi terbuka adalah bagaimana kita men-sharing knowledge atau ilmu yang kita punya kepada orang lain. Jadi bukan cuma kita yang pengen tahu pengetahuan, tapi kita juga harus bisa menularkan ilmu yang kita punya sebagai masukan, sebagai preference, sebagai motivasi buat junior-junior yang ada di bawah kita. Jadi biar mereka juga lebih berkembang.
kalau kita cuma belajar tapi kita tidak mempelajari orang, itu akan kurang lengkap. Kalau kita mempelajarin orang, otomatis ilmu yang kita dapat itu juga tidak akan berkurang tapi akan terus bertambah. Dan itu menjadi pribadi yang terbuka adalah salah satu kunci di poin ini. Langkah selanjutnya yang nomor 4 adalah kita sudah mulai harus bisa belajar untuk mengembangkan bisnis. Jadi belajar sudah, kita mengembangkan diri sudah, menjadi pribadi yang terbuka, kita ngajarin orang sudah. Bagaimana sekarang kita belajar mengembangkan bisnis. Jadi cara berpikir kita sudah harus kita rubah, bagaimana menghasilkan uang, membuka bisnis yang baru. Jadi bukan cuman bagaimana kita bekerja sebagai seorang barista. Jadi kalau barista expert itu sudah mulai mengembangkan bisnisnya dengan apa? Ilmu managerial skill, ilmu manajemen, konsep pemasaran, konsep kafe, bagaimana cara menangani karyawan, bagaimana cara menangani keuangan, bagaimana cara menangani kepuasan pelanggan, bagaimana cara menghadapi konflik, dan bagaimana cara kita melakukan strategi marketing untuk bisnis kita. Jadi sudah harus mulai lebih mengembangkan creativity ide dengan cara pengembangan bisnis yang baru. Itu langkah selanjutnya yang bisa dikatakan kita menjadi barista yang expert. Langkah terakhir dari seorang barista profesional atau expert, biasanya dia sudah menguasai semuanya. Punya kafe juga sudah, belajar bisnis baru sudah. Makanya biasanya terakhir itu adalah bagaimana seorang barista expert itu mempertahankan motivasi dan inspirasinya dia tanpa harus terjun langsung di dunia kopi atau bisnis kopi. Dia masih ada di hingar-bingar dunia kopi, tapi tidak sepenuhnya keluar. Caranya dengan apa? Jadi dia masih mempertahankan kreativitinya dia. Ya ada yang beberapa sudah mulai bikin personal blog, ya bikin mulai menulis untuk bikin buku, terus habis itu menulis atau menjadi note speaker atau menjadi narasumber di beberapa seminar mengenai dunia kopi, dunia minuman, khususnya dan umumnya di dunia bar atau dunia restoran. Itu biasanya di level yang sudah barista benar-benar expert. Dan yang paling penting, kalau sudah di level ini, biasanya dia bisa menjaga life balance-nya atau keseimbangan hidupnya dia. Dia sudah bisa mulai menghargai dirinya sendiri. Jadi kapan waktunya dia bisa istirahat, kapan waktunya buat keluarga. Jadi tidak melulu buat kopi aja. Dia masih tetap masuk di bisnis kopi, tapi dia sudah keluar, dia nggak secara langsung terjun di dalam bisnis kopinya dari luar, tapi dia masih tetap mempertahankan motivasi itu bisa kita kategorikan itu langkah terakhir bagaimana barista yang expert itu kita jalani. Oke, kesuksesan sebuah bisnis kafe atau bisnis kopi itu dibangun dari kekuatan minuman yang disajikan, dan minuman yang disajikan itu barista adalah fondasinya. Jadi barista yang hebat tidak akan bisa dicapai dalam semalaman. Itu butuh dedikasi, butuh latihan, butuh praktis, butuh pengalaman. Dan jangan lupakan, seorang barista bisa sampai ke level barista expert itu dibutuhkan namanya integritas yang tinggi terhadap pekerjaannya. Integritas itu yang nomor satu. Jadi kalau saya bilang di awal tadi adalah kita tidak punya kepribadian, kita tidak punya sikap yang bagus, kita tidak akan bisa mengeksplor, kita tidak bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita. Oke, ya itu tadi gambaran mengenai junior barista dan juga barista expert. Materi berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang barista yang selain hebat, tapi kita juga menjadi barista yang efektif. Seorang barista yang efektif bukan cuma dia konsisten, tapi dia juga efisien dalam pekerjaannya. Efisien yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang barista itu bisa menghasilkan hasil yang memuaskan dengan apapun peralatan, dengan apapun sumber daya yang dia punyai. Dia bisa memaksimalkan potensi yang penuh di minuman yang dia bikin dan menghasilkan produk yang konsisten secara kualitas. Itu kita bisa bilang kualitas hasil yang dibikin atau dihasilkan adalah dapatkan level yang outstanding atau memuaskan. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menjadi seorang barista yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah pemahaman seorang barista mengenai job description dan SOP atau standard operating procedure yang dibikin di dalam suatu perusahaan.
Jadi pemahaman mengenai job description ini bertujuan untuk mendapatkan arah dan tujuan yang jelas mengenai tugas apa yang dibebankan kepada seorang barista, dan juga dengan pengetahuan yang jelas mengenai standar operating procedure, barista itu bisa melakukan detail pekerjaannya dengan konsisten dan dengan efisien. Apabila hal ini dikuasai, barista akan benar-benar bekerja di jalan dan arah yang sudah tepat. Barista itu harus paham bagaimana prosedur dalam membuka dan menutup bar dengan benar dan konsisten. Dalam hal ini secara langsung akan berdampak pada operasionalnya. Jadi kalau kita poin pertama tidak bisa membuka opening duties-nya seorang barista, bisa dipastikan preparation akan berantakan, jalannya operation pasti akan berantakan juga. Dan itu poin pertama dari pemahaman mengenai job description dan SOP. Langkah yang kedua, barista tidak bisa lepas dari namanya kopi. Otomatis sebagai seorang barista harus mempunyai pengetahuan yang dalam mengenai dunia kopi. Mulai dari tanaman kopi itu ditanam sampai menjadi secangkir kopi di meja. Jadi cita rasa, kualitas dari kopi itu dipengaruhi semenjak dia ditanam sampai dia proses terakhir sebelum penyeduhan. Dengan penguasaan yang bagus mengenai kopi, otomatis kita akan bisa memperlakukan kopi itu dengan benar, menciptakan minuman sesuai dengan yang diinginkan, dan sekaligus juga bisa menemukan satu potensi penuh dari satu biji kopi yang akan kita proses. Dalam hal pengetahuan mengenai kopi, salah satu poin penting juga adalah bagaimana kita bisa bikin menunya, bisa memaksimalkan potensi rasa yang ada dalam suatu biji kopi adalah dengan penggunaan namanya rasio. Kalau kita sudah pakai rasio, konsistenkan di situ. Pemakaian rasio itu sangat penting untuk menghasilkan minuman kopi seperti yang kita inginkan, dan konsistensinya bisa lebih terjaga. Faktor selanjutnya, barista yang efektif, dia harus bisa menguasai peralatan bar yang dia punyai, terutama mengenai mesin espresso dan juga grinder, untuk memastikan hasil seduhan minuman kopi yang dihasilkan itu seperti yang akan kita inginkan. Jadi kita lihat secara peralatan bar yang kita punyai, mesin espressonya seperti apa. Jadi memastikan semua dalam keadaan normal, baik itu tekanannya, suhu airnya, aliran airnya tidak terhambat, dan suhu mesinnya itu sendiri. Peralatan yang kita punya dalam kondisi yang prima untuk menunjang produksi minuman yang akan kita bikin, dan kita juga memastikan bahwa peralatan yang kita pakai dalam keadaan bersih. Jadi kebersihan semua peralatan harus kita jaga. Karena apa? Kalau peralatan yang kita pakai nanti itu tidak bersih, itu impact-nya kan menurunkan kualitas cita rasa minuman kopi yang akan kita bikin. Pengecekan mesin itu harus dilakukan secara berkala. Begitu juga dengan kebersihan mesin, pembersihan mesin harus kita lakukan secara berkala. Kalau kita seorang barista yang efektif, sebelum kita mulai kerja kita sudah mengecek peralatan yang kita punya, kita bisa dapat memberikan solusi yang tepat. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau kita sebelum operational, waktu tadi opening closing kita sudah apa yang kita lakukan, dan ternyata salah satu mesinnya kita ada masalah, berarti secara efektif kita sudah akan langsung bisa membuat plan B. Rusak, kita harus ngapain? Harus mencari penggantinya, atau harus membuat minuman kopi dengan metode yang lain, dan kita harus siap untuk itu yang dinamakan barista efektif. Jangan sampai kalau kita sudah buka, kita tidak ngecek dan sudah running, baru ada orderan, ternyata mesinnya kita bermasalah, dan itu bukan barista yang efektif sama sekali. Oke. Ada beberapa catatan. Penggunaan peralatan mesin harus dibarengi juga dengan penggunaan measuring yang tepat untuk bahan baku yang akan kita bikin, dengan digital scale bubuk kopi sebelum kita masukkan ke dalam mesin kopi. Jadi konsistensi itu yang perlu kita jaga. Kalau tadi di menu adalah bagaimana penggunaan rasio, tapi kalau di peralatan bagaimana penggunaan scale atau timbangan untuk mengukur dosing dari minuman yang akan kita brewing. Faktor berikutnya, seorang barista yang efektif, dia juga harus bisa mendefine atau mengidentifikasi air yang digunakan itu air dalam keadaan bersih atau tidak. Jadi dia harus lihat dulu, kalau airnya kotor, kurang bersih, ya jangan dipakai. Pastikan air yang dipakai benar-benar bersih. Karena apa? Dengan catatan,
minuman kopi itu 98% adalah air, cuma 2%-nya kopi. Bayangkan kalau airnya sudah dalam kondisi yang rusak, pasti rasanya juga pasti akan rusak. Langkah selanjutnya, memastikan bahwa alur pekerjaan yang akan kita jalani itu bebas dari hambatan. Dan secara penempatan bahan baku itu efektif. Jadi kalau kita penempatan bahan baku yang ditaruh di bar itu efektif, kita tidak terhalang, kita tidak terganggu, kita tidak butuh waktu yang lebih untuk membuat suatu minuman, itu akan membuat kita efektif. Contohnya seperti apa? Kalau bahan baku yang kita tempatkan di bar kita itu masih dalam jangkauan tangan kita, dari antara mesin kopi, mesin grinder, sirup, kopinya, susunya, es batunya, gelasnya itu masih dalam satu jangkauan. Jadi kita tidak perlu lari-lari kemana untuk mencari bahan baku ataupun mengambil peralatan bar yang kita punya. Semuanya sudah tersedia di dalam satu jangkauan, dan dipastikan di dalam satu jangkauan itu tidak ada hambatan, tidak ada halangan seperti krat yang ada di lantai atau kabel yang masih melintang, atau apalagi ada lubang, tailnya crack. Kita harus pastikan itu sebelum kita bekerja, dan itulah salah satu langkah bagaimana kita bisa menjadi seorang barista yang efektif. Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan. Apakah beda pelayanan dengan keramah tamahan? Bagi semua orang itu kelihatannya sama, pelayanan dan keramah tamahan, padahal itu beda. Kalau kita ngomongin pelayanan dan keramah tamahan, itu sesuatu yang sama tapi berbeda. Nanti kan kita bahas di modul yang ke-8, bagaimana kita bicara mengenai hospitality service atau pelayanan keramah tamahan. Pelayanan dalam hal ini adalah pelayanan dari seorang barista yang efektif. Dia harus mempunyai planning atau rencana semenjak dia membuka bar, melakukan pekerjaannya, dan dia lebih fokus melayani di jam operasional. Makanya kalau dari urutan pertama tadi, dia sudah melakukan tugasnya dengan baik bagaimana membuka, waktunya itu akan habis fokus ke customer, melayani customer tanpa dibebani oleh peralatan ini rusak, bahan bakunya habis. Dia nggak akan mikir seperti itu. Dia sudah fokus kalau di jam operasional, dia sudah konsisten bagaimana melayani customer, bagaimana mengatur jalannya operation dengan tepat, cepat, dan efisien. Jadi keterlambatan dalam pelayanan makanan minuman itu bisa dieliminasi atau bisa diminimalkan sampai nggak ada. Kalau bisa sih zero coffee late. Kalau saya bilang jangan sampai ada namanya servis kopi yang terlambat. Karena apa? Minuman kopi terpengaruh besar sama suhu. Kalau pelayanan kita lambat, otomatis suhu akan turun, itu rasanya sudah pasti akan berbeda. Dan juga secara presentasi pasti akan berbeda. Apalagi seperti cappuccino atau latte, terlambat mengasihkan, suhunya udah turun, foamnya sudah kempes, bentuknya sudah nggak bagus. Perlu digarisbawahi di pelayanan adalah cita rasa minuman kopi itu akan mengalami perubahan besar apabila terjadi keterlambatan sampai mengakibatkan berubahnya temperatur yang ada di minuman, entah itu panas ataupun dingin. Kalau kita ngomongin dunia F&B terutama minuman dan makanan minuman panas disajikan panas, makanan minuman dingin disajikan dingin. Kalau itu terlambat kita mengasihkan, makanan minuman panas akan dingin, makanan minuman yang sudah dingin dia akan ke normal atau room temperatur, dan itu rasanya sudah pasti akan berubah. Next, sekarang kita membahas mengenai job description. Sebetulnya job description itu apa sih, gitu kan? Jadi setiap pekerjaan itu pasti mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Begitu juga dengan namanya barista, dia memiliki atau mempunyai hak dan tanggung jawab dia sebagai seorang barista. Bagaimana dia melakukan pekerjaannya itu akan diatur nanti lewat standar operating procedure. Tapi kalau kita ngomongin job desk kita bisa katakan adalah hak dan tanggung jawab sebagai seorang barista. Haknya apa? Kalau kita ngomongin hak seorang barista, menerima bayaran tiap bulan, menerima libur mungkin seminggu sekali, menerima uang lembur, menerima asuransi kesehatan, atau menerima uang transport, dapat uang makan. Itu salah satu haknya. Kewajibannya apa? Kewajiban dan tugas dan tanggung jawab utama adalah tadi seperti saya bilang, seorang barista adalah bagaimana dia meracik, membuat minuman dan mampu menyajikannya dengan memuaskan kepada customer. Kalau secara garis besar,
saya ada 3 garis besar job description sebagai seorang barista. Yang pertama adalah bobotnya 70%. Jadi kalau kita bisa bilang 70% job description dari seorang barista itu adalah membuat minuman, terutama berbahan dasar dari kopi, tapi juga sekaligus harus mampu menyajikannya dengan memuaskan kepada pelanggan. Hal ini harus ditunjang dengan pengetahuan yang mendalam mengenai kemampuan yang dimiliki oleh seorang barista. Dalam hal ini kemampuan hard skill maupun juga soft skill. Kemampuan hard skill seperti pengetahuan mengenai kopi, bahan baku, cara bikinnya, karakter rasanya, peralatan yang untuk membikinnya, dan juga bagaimana teknik penyajiannya. Dia harus bisa menguasainya itu. Ditambah dengan kemampuan soft skill, bagaimana dia memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamu, membuat tamu itu memperoleh kesan yang mendalam dan tidak terlupakan waktu menikmati secangkir kopi yang akan kita sajikan. Dengan cara apa? Dengan penampilan dirinya, dengan tingkah laku, juga dengan cara berkomunikasi yang efektif sehingga mendapatkan kepercayaan dari customer. 70% yang kedua adalah seorang barista itu juga harus bisa memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi selain dia punya kemampuan mengenai dunia kopi, cara bikinnya, dia harus meningkatkan dirinya dengan kemampuan yang lain. Contohnya apa? Banyak di kafe itu bar pasti akan jadi satu dengan kasir. Dan di zaman sekarang dibutuhkan staff atau karyawan dengan produktivitas yang tinggi. Kalau barista itu bisa melakukan tugas sebagai seorang kasir, itu akan meningkatkan branding atau daya jual seorang barista. Dan bagi sebagian owner itu dia akan lebih mengapresiasi barista tapi juga bisa melakukan tugas sebagai seorang kasir. Itu memberikan produktivitas yang tinggi. Yang keduanya, seorang barista juga harus bisa berperan sebagai seorang server atau waiter. Selain bikin minum, dia juga bisa menyajikannya kepada customer. Tugas dan tanggung jawab seorang barista yang kedua itu bobotnya sekitar 20%. Itu adalah bagaimana dia bisa menjaga kebersihan yang ada di area bar. Bukan cuman peralatan bar yang dipakai, tapi semuanya, mulai dari meja, dinding, lantai, peralatan yang dipakai, peralatan heavy duty, peralatan bar tool utensil, sampai additional equipment, dia harus benar-benar jaga kebersihannya. Dan seorang barista yang efektif, dia harus mempunyai rencana atau schedule pembersihan setiap harinya. Apa yang perlu dilakukan, jadwalnya jelas, dan juga bagaimana caranya membersihkan dia harus paham. Karena apa? Beberapa peralatan yang ada di bar itu membutuhkan perlakuan yang berbeda bagaimana cara membersihkannya, dan seorang barista itu harus bisa melakukan itu semua. Jadi tanggung jawab kebersihan yang ada di bar bukan cuman tukang bersih-bersih aja, tapi barista itu yang bertanggung jawab penuh terhadap apa yang ada di areanya dia. Dan itu adalah 20% bobotnya dari tugas tanggung jawab job description sebagai seorang barista. Terakhir, nomor 3, bobotnya ada 10%, itu adalah related dengan keuangan atau financial. Jadi apakah keuangan itu juga menjadi tanggung jawab seorang barista? Ya, karena sebagai seorang barista, selain dia harus bisa menghasilkan uang dengan cara menjualkan, dia juga harus bisa mengontrol biaya yang ditimbulkan dari suatu operation bar secara keseluruhan. Bukan cuman ini tanggung jawabnya siapa, tanggung jawabnya enggak. Yang ada di bar itu semua adalah tanggung jawab dari seorang barista. Jadi tanggung jawab barista untuk sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik atau owner untuk mencapai keuntungan bisnisnya. Jangan sampai kita bisa menghasilkan uang tapi kita tidak bisa menjaga kos, tidak bisa mengontrol kos. Peribahasanya adalah besar pasak daripada tiang. Nanti terakhir-terakhirnya ownernya boncos. Apalagi dia barista sebagai owner sendiri, dia harus bertanggung jawab. Ya kan? Semua usaha kan dibutuhkan adalah cuannya, uangnya. Dan yang paling penting adalah sustain, berkelanjutan. Semua bisnis yang diharapkan adalah itu. Kalau bisnisnya sustain, otomatis kita sebagai seorang barista akan juga sustain, berkelanjutan. Kita bisa tenang, kita bisa nyaman, kita bisa enak bekerja. Dan tanpa rasa khawatir juga. Caranya adalah dengan inventory atau checklist yang dilakukan setiap harinya oleh seorang barista. Itu adalah salah satu poin penting. Selain dia harus bisa bikin minum, menjaga kebersihan, dia juga harus bisa melakukan namanya checklist atau inventory. Bagaimana dia memperhatikan arus lalu lintas barang yang ada di barnya supaya tidak terjadi namanya kebocoran.
Perlakuannya seperti apa? Nanti kita akan bahas di modul berikutnya. Lebih lengkap bagaimana perlakuan kita mengenai bahan baku, cara penyimpanan, sistem inventorinya seperti apa. Nanti akan kita bahas lebih detail di modul menu sendiri. Jadi secara garis besar itu adalah job description atau hak, tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang barista. Next, kita akan membahas mengenai SOP atau Standard Operating Procedure yang related dengan seorang barista. Standard Operating Procedure atau kita bisa singkat dengan SOP adalah suatu dokumen yang berisi prosedur secara terperinci untuk melakukan tugas atau suatu pekerjaan dengan detail. Ada beberapa SOP yang berbeda-beda, bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis tergantung tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi pertama itu bisa berwujud namanya prosedur. Jadi kalau prosedur itu adalah panduan dalam melakukan sesuatu atau proses pengerjaan sesuatu. Caranya seperti apa, urut-urutannya seperti apa, langkahnya seperti apa, itu guidance atau panduan yang lengkap. Saya bisa kasih contoh adalah SOP yang berwujud prosedur seperti cara membersihkan mesin kopi, cara penyambut tamu, cara membersihkan mesin grinder, cara menyeduh kopi lewat mesin espresso. Itu adalah cara, prosedur, metodenya, panduannya sudah dijelaskan secara detail. SOP yang wujud yang kedua, jenis yang kedua adalah berwujud checklist, atau kita bisa sebut adalah checklist adalah berwujud format yang sederhana, simple. Jadi berisi daftar yang berurutan mengenai apa saja yang harus diperiksa, apa saja yang harus dicek, apa saja yang harus dilihat. Itu bisa berwujud opening, closing, duties checklist. Jadi cara membuka dan menutup restoran. Checklistnya seperti apa? Mungkin bisa saya kasih sedikit gambaran. Opening bar, checklistnya seperti apa? Kita tinggal tik aja, hidupkan lampu, hidupkan AC, cek mesin kopi, hidupkan mesin kopi, cek mesin grinder, apakah sudah dalam keadaan bagus, hidupkan mesin grinder, cek semua peralatan yang ada, gelas, cutleries, dan itulah salah satu bagaimana SOP checklist itu dibikin. Yang kedua bisa berwujud, saya kasih contoh adalah inventory list. Jadi inventory list, inventory bahan baku yang ada, nanti itu berwujud checklist. SOP yang berikutnya bisa berwujud namanya Code of Conduct, atau kalau di sini kalau di bahasa Indonesia kan sistem kekaryawanan. Jadi untuk menilai integritas seorang barista dalam bekerjanya. Jadi kalau kita ngomongin Code of Conduct itu berarti sudah menyangkut namanya etika dalam bekerja yang berhubungan dengan perusahaan, nama baik perusahaan, dan juga berhubungan dengan tamu, memastikan tamu itu tidak pulang dengan kondisi yang dia mempunyai komplain atau mempunyai masalah. Jadi kita pastikan tamu yang sudah pulang keluar dari kafe kita itu dalam kondisi yang puas, atau dia tidak ada sesuatu yang unek-unek yang perlu dikeluarkan. Code of Conduct ini bisa berwujud satu, integritas karyawan dalam hal tempat kerja. Saya bisa bilang seperti contohnya adalah bagaimana kalau dia mencuri, bagaimana kalau dia berkelahi, bagaimana kalau dia sampai apalagi membunuh orang. Itu kan salah satu integritas karyawan. Bagaimana dia dinilai, itu ada SOP-nya, harus ngapain. Terus yang kedua adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan sudah ada Code of Conduct-nya, karyawannya datang jam berapa, jam kerja berapa, datang pulang harus sign in, absen. Terus dia harus bisa menjaga nama baik perusahaan, tidak sembarangan dia bisa memposting sesuatu yang perusahaannya keluar. Itu adalah salah satu contoh SOP yang berwujud Code of Conduct. Terus SOP yang berikutnya bisa berwujud Quality Control, untuk mengontrol kualitas dari bahan yang kita pakai. Itu biasanya bisa berwujud checklist, tapi nanti isinya adalah Quality Control. Kita bisa kasih contoh adalah Quality Control dari espresso yang baik. Jadi kalau barista bikin espresso yang sempurna seperti apa? Nanti ada checklistnya, espressonya yieldnya harus seberapa, kremanya harus seperti apa, warnanya seperti apa, aromanya seperti apa, dan juga rasanya seperti apa. Itu ada checklist quality controlnya. Terus kalau kita mau beli bahan baku yang akan kita pakai, memastikan kualitasnya bagus,
kita ada namanya quality control dari bahan baku yang kita beli. Ini bisa dipraktekkan biasanya di receiving atau bagian penerimaan barang. Jadi seperti saya kasih contoh, kualitas biji kopi yang bagus, yang bisa diterima apa? Biji kopi yang datang nanti kualitasnya harus seperti apa? Tidak jamuran, packagingnya bagus, ada sealnya, ada expire date-nya, produsernya jelas. Itu yang dimaksud bagaimana ada namanya SOP mengenai quality control. Kalau quality control ini, kalau beberapa bahan baku atau beberapa yang ada di list itu tidak sesuai, kita berhak untuk mengembalikan bahan baku yang kita beli, diganti yang baru. Itu bagaimana kita memanage produk makanan, minuman yang akan kita bikin menghasilkan kualitas yang konsisten, yang tinggi. Setiap perusahaan itu pasti memiliki SOP yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masing-masing perusahaan itu memiliki konsep sesuai misi visinya yang berbeda-beda juga. Jadi kita tidak bisa samakan, mungkin cafe A sama cafe B SOP-nya mungkin bisa berbeda, mungkin bisa sama. Karena itu haknya dari setiap perusahaan masing-masing. Dia menentukan konsep visi misinya mereka sendiri, dan kita tidak boleh nanti menjenit, oh ini salah, ini benar. Tidak ada, balik lagi. Semua tergantung visi misi konsep perusahaan masing-masing. SOP dibikin itu tujuannya adalah satu, sebagai pedoman dan panduan agar hasil pekerjaan itu bisa lebih efektif, lebih optimal, efisien, dan konsisten. Konsistensi kerja bukan cuma produknya tok, tapi bagaimana konsistensi seorang barista melakukan itu juga dihitung lewat SOP. Konsistensi antara hasil minuman dan konsistensi cara melakukan itu harus seimbang. Terus yang kedua adalah SOP ini mengantisipasi timbulnya masalah ke depannya. Jadi menghindari terjadinya masalah. Kalau peraturannya sudah jelas, SOP-nya sudah jelas, tidak ada lagi namanya kasak kusuk, saling berdebat, saling membantah, karena SOP-nya sudah jelas. Dan itu semua SOP harus lewat persetujuan. Kalau di perusahaan itu maksimal owner itu harus tanda tangan di situ mengenai SOP. Jadi tidak ada lagi celah bagi karyawan itu untuk menawar atau mengelak ataupun mendinai, mengingkarinya. Karena sebab apa? Maksimal owner itu tanda tangan persetujuan lewat manajer atau mungkin owner representatif. Intinya adalah owner itu harus tanda tangan di situ supaya SOP itu bisa berjalan dengan tepat. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan standar perusahaan, sesuai dengan visi misi dari perusahaan. Dan setelah lingkungan kerja yang harmonis, pasti pekerjaan dari seorang barista itu akan lebih efisien, efektif, sehingga dia bisa mendapatkan namanya target penjualannya itu bisa terlaksana. Karena apa? Dibarengi dengan budaya kerja yang jelas, budaya kerja yang benar, otomatis barista, karyawan itu akan dengan full effortnya dia melayani tamu, tidak harus mikirin hal-hal yang lainnya, buat bisnis murni. Jadi itu yang perlunya ada SOP. Terus berikutnya adalah tujuan dari SOP itu dibikin meminimaliskan terjadinya ketidakpuasan pelanggan atau tamu. Suasana kerja enak, jelas, hak tanggung jawab sudah jelas, semuanya jelas, mereka melakukan pekerjaannya jelas, mereka punya pride, punya kebanggaan. Otomatis apa? Mereka akan menyajikan sesuatu dengan memuaskan ke customer, dan tidak ada celah customer akan komplain karena segala sesuatunya sudah berjalan sesuai seperti yang kita harapkan. Otomatis tamu pasti akan merasa puas. Terus terakhir adalah kalau namanya SOP-nya jelas, bagusnya buat suatu perusahaan adalah itu sebagai indikator suatu perusahaan itu bisa berhasil, brandingnya bagus, kelihatan bagus dari bukan cuma kelihatan, memang di luar namanya sudah bagus, dan itu meningkatkan daya saing perusahaan yang akan kita bantu untuk operasionalnya. Jadi kita bekerja di situ, kita juga bangga perusahaan yang kita kerja itu brandingnya bagus, otomatis akan impact ke branding dari baristanya itu sendiri. Karena otomatis meningkatkan branding baristanya. Oh, kafe keren, makanannya enak, layanannya oke, meskipun harganya mahal tapi tetap masih oke ya. Otomatis siapa baristanya? Otomatis baristanya akan impact juga ke kita. Jadi branding yang akan kita pegang, akan kita sandang itu akan bagus ke depannya. Jadi itu SOP, Standard Operating Procedure, panduan, instruksi yang jelas, detail, bagaimana cara melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Tujuannya apa, wujudnya apa, sudah saya share. Dan terakhir adalah SOP yang dapat berhasil dan efektif
itu adalah SOP yang dalam pembikinannya itu menghilangkan namanya asumsi. Jadi tidak ada asumsi. Mungkin, saya kira, saya pikir, tidak ada SOP yang ada asumsi. SOP itu dibikin semuanya harus jelas, measurable, bisa diukur, bisa dilihat dalam menjalankan suatu tugas. Hasilnya pun bisa dianalisa, bisa diukur, itu SOP yang efektif dan pasti akan berhasil. Tapi kalau SOP yang masih menggunakan asumsi, itu sudah dipastikan SOP itu tidak akan bisa berjalan. Oke, di modul ini kita juga sudah sertakan di attachment, ada beberapa modul mengenai SOP yang berhubungan dengan barista dan bar. Ada sekitar 15 SOP, nanti bisa di-download juga. Salah satunya adalah bagaimana cara membuka dan menutup bar, cara melayani pemesanan minuman, cara penampilan kita, penampilan diri. Terus habis itu ada cara kita upselling, cara menangani glassware, cara melayani penyambutan tamu, cara berbicara dengan tamu, teamwork, cara pembuatan espresso yang benar, espresso checklist, cappuccino checklist. Ada beberapa SOP yang akan kita share, bisa di-download di modul. Untuk detailnya nanti bisa di-download sendiri. Setelah kita tadi bahas mengenai barista itu apa, perbedaannya dengan bartender apa, bagaimana kita menjadi seorang barista yang expert, bagaimana kita menjadi seorang barista yang efisien, efektif, terus bagaimana tugas, tanggung jawab, hak sebagai seorang barista, terus bagaimana cara melakukan tugas tersebut dengan namanya SOP. Terakhir adalah bagaimana seorang barista itu dinilai. Penilaian itu yang berhasil, yang bagus adalah penilaian yang berdasarkan hasil yang bisa diukur atau measurable, bukan sebatas asumsi seperti saya bilang di SOP. Jadi penilaian itu akan mengidentifikasikan bahwa seorang barista itu berhasil atau gagal dalam melakukan tanggung jawabnya, dan itu semua bisa diukur. Tolok ukurnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu kita namakan key perform indicator atau kunci keberhasilan dari seorang barista. Biasanya ada 5 penilaian kalau kita mau menilai seorang barista dalam KPI. Jadi pertama adalah biasanya nilainya 0, itu tidak ada yang terpenuhi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah doesn't meet expectation. Ekspektasinya tidak terpenuhi. Beberapa kompetensi yang dikasihkan itu tidak bisa dipenuhi, bahkan tujuannya pun, hasilnya pun tidak bisa dirasakan oleh perusahaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah biasanya sebagian itu terpenuhi, atau bahasa Inggrisnya adalah partially meet expectation. Jadi beberapa kompetensi yang dibebankan ke barista itu sudah terpenuhi, tapi ada beberapa yang tidak terpenuhi juga. Jadi beberapa yang bisa menghasilkan hasil yang bagus, tapi sebagian tidak. Yang ketiga adalah meet expectation. Jadi semua kompetensi, semua tanggung jawab yang dibebankan kepada barista itu telah terselesaikan dengan tujuan yang ditetapkan. Terus yang keempat adalah terpenuhi dan sebagian melebihi harapan. Dan biasanya ini hampir semua kompetensi sudah terpenuhi, tapi beberapa kompetensi itu hasilnya melebihi harapan yang dibebankan. Terakhir adalah outstanding atau extraordinary, atau semua terpenuhi dengan melebihi harapan. Ini yang diharapkan oleh semua owner. Kalau lihat ini pasti suka. Semua sudah terselesaikan dan hasilnya pun melebihi apa yang dibebankan. Jadi kalau kita tarik garis, barista yang masuk dalam kategori meet expectation atau semua terpenuhi sampai outstanding, semua terpenuhi dengan melebihi harapan, itu sudah hampir dipastikan dia akan dipertahankan di perusahaan, karena dia akan menjadi aset yang bagus, dan kemungkinan besar promosi atau kenaikan jabatan itu akan diberikan kepada barista yang masuk kategori ini. Berikutnya adalah barista yang masuk kategori partially atau sebagian besar terpenuhi. Ini kemungkinan masih dipertahankan, tapi dengan beberapa catatan. Dan kalau sudah seperti ini, biasanya ada time frame atau waktu tertentu, dia ada koreksi lagi. Mungkin nggak sampai setahun, 3 bulan sampai 4 bulan dia akan dikoreksi. Catatan itu sudah ada perbaikan atau belum. Tapi kalau belum ada perbaikan yang signifikan, biasanya dia tidak akan diteruskan. Tapi kalau dia sudah ada perbaikan, biasanya akan lanjut sampai setahun berikutnya. Dan yang terakhir adalah barista yang ada di kategori yang doesn't meet atau tidak terpenuhi.
sudah pasti kemungkinan besar dia pasti akan dilepas. Karena apa? Kontribusi yang dia berikan itu tidak sebanding dengan apa yang perusahaan keluarkan buat dia. Jadi secara productivity dia itu sangat tidak menguntungkan buat perusahaan. Jadi lebih baik pasti akan dilepas dan diganti dengan yang baru. Oke, itu tadi beberapa nilai yang diberikan kepada seorang barista dalam KPI atau review ataupun penilaian kinerja selama periode tertentu. Pertanyaan saya sekarang adalah, apa yang dinilai biasanya yang dinilai buat barista? Ada beberapa kriteria penilaian terhadap kinerja barista, terutama yang berdasarkan pada job description yang telah diberikan. Ada sekitar, ini saya ambil general, ada sekitar 7 kriteria. Yang pertama adalah tingkat layanan atau tingkat keramah tamahannya dia. Jadi yang menjadi ukuran adalah bagaimana seorang barista itu dinilai dia secara pekerjaan sehari-hari bisa memuaskan tamu nggak, gitu kan? Jadi menjadikan kepuasan tamu itu sebagai fokus dalam dia menjalankan tugasnya sebagai seorang barista. Oke, penilaian yang kedua adalah bagaimana seorang barista dinilai secara integritasnya. Jadi integritas itu bisa dilihat dari tingkat kejujurannya dia. Bagaimana dia bisa menjalankan pekerjaannya secara etika perusahaan yang benar. Terus bagaimana dia bisa menjaga dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjaga kerahasiaan informasi atau apapun yang ada di dalam perusahaan. Itu adalah salah satu contoh penilaian yang ada di dalam integritas seorang barista. Penilaian berikutnya adalah kerjasama tim atau teamwork. Jadi seorang barista akan dinilai dia bekerja itu berdasarkan tim atau individual. Karena kalau bekerja secara tim itu akan bisa dapat mencapai tujuan bersama-sama. Dan yang pastinya seorang yang bekerja dalam satu tim itu bisa melepaskan yang namanya ego. Bagaimana dia tujuan perusahaan adalah menjadi tujuannya, bukan tujuan pribadi. Itu yang dimaksud dengan teamwork. Apakah harus teamwork? Enggak. Kadang barista juga harus dilihat selain dia bisa bekerja sebagai tim, apakah dia mampu bekerja secara individu, bekerja secara sendiri. Bagaimana dia bisa mengelola stres, bisa mengelola pressure, tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan. Itu akan dilihat juga. Bagi seorang barista yang efektif, otomatis dia akan pasti bisa melakukan pekerjaannya secara individu atau secara personal. Apapun keadaannya, dia bisa memberikan hasil pekerjaan yang maksimal karena dia sudah menguasai semuanya. Dan itu juga bisa dilihat dalam aspek penilaian kerjasama dalam tim. Penilaian yang berikutnya adalah dia memiliki, kalau bahasa Inggrisnya adalah ownership atau memiliki rasa yang memiliki. Jadi bertanggung jawab dengan tindakan atau putusan yang akan diambil. Sebelum mengambil kebijakan atau keputusan apapun itu, seorang barista itu biasanya menganalisa dulu apa yang benar berdasarkan informasi yang dia terima. Dan seorang barista biasanya dia itu dapat mengambil alih peran, entah itu temannya dari kasir ataupun dari server waiter, dia bisa mengambil peran itu. Seperti yang saya sebutkan tadi di job description awal, 70% adalah seorang barista itu produktif. Dia produktivitinya itu dinilai. Selain dia bisa bikin minuman, dia juga harus bisa mengerjakan tugas sebagai seorang server ataupun sebagai seorang kasir. Ya, itu ownership atau rasa memiliki. Di sini juga berlaku juga perlakuan dia terhadap barang-barang yang ada di dalam bar. Termasuk dalam penilaian rasa memiliki adalah bagaimana dia bisa menjaga barang-barang yang ada di bar, bagaimana merawatnya, membersihkannya supaya tidak cepat rusak. Itu adalah salah satu penilaian dalam bagaimana dia memiliki rasa memiliki. Penilaian berikutnya adalah leadership atau kepemimpinan. Pertanyaan adalah, apakah barista punya anak buah? Kenapa dia harus dinilai leadershipnya? Yang dinilai di sini adalah seorang itu punya namanya leadership in me atau kepemimpinan dalam dirinya sendiri. Barista yang efektif melakukan sesuatunya pasti punya rencana. Dan disinilah dinilai seorang barista bekerja itu berdasarkan rencana atau planning yang jelas atau enggak. Jadi sebelum kerja apa yang dilakukan, otomatis kalau dia sudah punya rencana, dia mempunyai
kepemimpinan dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengontrol dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengontrol pekerjaan yang akan dia lakukan. Bagaimana dia kalau tidak melakukan pekerjaan sudah tahu resiko apa yang akan diambil. Dan dia secara 100% dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Itu yang namanya leadership. Kalau salah yang ngaku salah aja. Jadi nggak usah berbelit-belit, apalagi menyalahkan orang lain. Itu jelas jadinya dia tidak ada namanya rasanya leadership dalam dirinya sendiri. Orang yang punya leadership, dia bertanggung jawab atas apapun yang dia kerjakan. Entah itu bagus, entah itu buruk, dia bisa bertanggung jawab. Itu yang namanya leadership. Oke, yang berikutnya adalah semua pengusaha, semua owner itu pasti akan mengharapkan hasil yang diberikan oleh barista. Dia mengeluarkan uang untuk membayar gajinya, otomatis hasilnya pekerjaan itu yang akan dirasakan oleh owner. Jadi kalau seorang barista dinilai mampu nggak mencapai hasil yang telah ditetapkan dengan memuaskan, atau mungkin malah melebihi harapan yang dibebankan ke dia, dan dalam waktu yang telah ditentukan, time frame yang jelas. Itu yang dimaksud dengan penilaian hasil yang diberikan oleh seorang barista. Jadi orientasinya kepada hasil. Jadi hasil diberikan melampaui target, dan waktu yang diberikan tidak melebihi tempo yang diberikan. Itu yang dimaksud dengan penilaian hasil atau orientasinya kepada hasil. Terus yang terakhir, penilaian terhadap seorang barista adalah bagaimana dia mengembangkan dirinya sendiri. Tadi kita sudah ngomongin barista expert adalah dia tidak akan pernah putus bagaimana belajar, dan dia selalu mengembangkan dirinya sendiri. Dan di sini kalau indikatornya seperti apa? Jadi kalau barista dinilai pengembangan dirinya kurang, itu bisa kelihatan kalau dia dikasih kesempatan tapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Jadi contohnya adalah pengembangan diri, biasanya kalau seorang barista dikasih beban tanggung jawab lebih di luar job desk-nya, dia bisa mengerjakan. Itu adalah salah satu indikator kalau dia mau mengembangkan diri. Indikator yang keduanya apa? Kalau namanya di kafe, restoran, atau di F&B, setiap hari kan kita pasti ada briefing. Itu kelihatan banget siapa yang aktif ngomong, siapa yang aktif nanya, siapa yang aktif kasih usul. Itu bisa dilihat. Itu berarti orang yang pengen dia mengembangkan dirinya sendiri. Dia punya ide disampaikan, dia punya pertanyaan ditanyakan. Itu adalah salah satu ciri. It's simple. Kalau kita cuma diam aja, itu sudah salah satu indikator kalau dia tidak mau maju. Apalagi nanti dikasih tanggung jawab yang lebih, apalagi tanggung jawab itu bukan menjadi job description-nya dia, pasti dia tidak akan mau. Dan itu adalah salah satu indikator. Ya, jadi pengembangan diri termasuk juga bagaimana dia rajin mengikuti training yang diberikan oleh perusahaan. Selalu datang begitu ada training, pelatihan, dia datang rajin ngikutin, tidak pernah bolos. Itu adalah salah satu indikator bagaimana dia punya kemauan untuk mengembangkan dirinya. Oke, ya itu ada beberapa penilaian mengenai seorang barista. Ada sekitar 7 poin apa yang dinilai, dan semuanya bisa measurable, bisa diukur. Oke, ini tadi materi terakhir mengenai modul barista. Sudah saya share, saya jelaskan semuanya. Nanti beberapa modul bisa di-download, bisa dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Semua orang itu bisa bikin minum, tapi tidak semua orang bisa bikin minuman itu sesuai dengan yang diharapkan dengan gaya yang berbeda. Jadi jadilah barista yang efektif, bukan cuma handal, bukan cuma hebat, tapi barista yang efektif yang mampu bekerja dalam kondisi situasi apapun. Sampai ketemu di modul kedua, yaitu mengenai pengetahuan mengenai kopi, dari mulai ditanam sampai nanti menjadi bahan baku yang siap diseduh. Terima kasih.